Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bahasa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dengan Linda Cahya Wibawa kembali menemani sahabat bahasa di acara Siniar Bahasa dan Sastra Bermartabat Bermanfaat. Sahabat adalah program yang digagas oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten untuk berbagi informasi berkaitan dengan bahasa, sastra, literasi, dan beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Baik sahabat bahasa, program sahabat kali ini disiarkan langsung di studio Kantor Bahasa Provinsi Banten. Eh, dalam rangka membimbing generasi muda untuk mengeksplorasi karya sastra melalui musik pada tanggal 19 sampai dengan 20 Juli tahun 2024 telah dilaksanakan festival musikalisasi puisi ya untuk tingkat SMA, SMK maupun SMA MA ya, MA sederajat. Nah, dalam kesempatan kali ini kami mengundang pemendang terbaik pertama ya di dalam acara festival musikalisasi puisi jenjang SMA, SMK, dan MA. Ini dia SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Terbaik satu ya. Alhamdulillah. Juara loh ini SMA 5 ya. Luar biasa. Nah, ini kita kehadiran pembimbing ya, sahabat bahasa, pembimbing sekaligus guru seni budaya ya. Perkenalkan ini ada Pak Ahmad Effendi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, selamat siang, pagi, sore, semuanya. Semangat makanya tetap semangat ya. Harus semangat ya. Iya. Dan ternyata Pak Ahmad Effendi, dipanggilnya apa ya, Pak Ahmad atau Pak Effendi atau apa nih nama kerennya nih? Pak Epen. Di sana itu lebih bukan populer apa ya? Lebih sering dipanggil Pak Epen. Oh, Pak Epen. Karena saya pernah membaca buku bahwa yang namanya Ahmad itu bakal dikumpulkan di yaumul akhir. Jadi untuk urusan dunia panggil aja Pak Epen. Ya. Jadi Ahmad itu nanti aja lah. Nanti aja deh, mari saya panggilnya Pak Epen ya. Betul sih ya. Pak Epen Kang Epen ini. Bebas Pak. Bebas ya. Nah, ternyata Pak Epen ini memboyong ya atau membawa 2 personil. Ada siapa nih yang cantik jelita? Halo, aku Belinda. Halo Belinda. Belinda kelas berapa? Aku kelas 12. Kelas 12. Belinda ditemani oleh siapa? Aku ditemani oleh Ezra sebagai apa nih Ezra? basis. Hai Ezra. Halo semuanya. Ezra kelas berapa sih? Aku kebetulan sekarang kelas 12. Kelas 12 juga, berarti sama Belinda. Ya. Sama kelas 12 ya, berarti kelas 3 SMA. 3 SMA. Nah, kembali lagi ke Epen. Siap. Epen, gimana sih cara Pak Epen mengaudisi ya para personil atau ada grupnya nggak sih, nama timnya apa, musikalisasinya? Sebetulnya gini, kebetulan di SMA 5 itu kan ada eskul musik. Ya. Nah, dari eskul musik itu kita memang sudah terlihat potensi-potensi anak gitu kan. Dan saya juga tahu bahwa setiap tahun suka ada festival musikalisasi puisi ini, jadi pasti lebih gampang. Oh, ini di musik pemain personil kita tinggal nyatuin aja. Jadi memang ada eskulnya, jadi tinggal diambil aja ya. Itu cara Bapak mengaudisinya. Nah, kalau Belinda dan Ezra ini memang eskulnya musik ya kalau di sekolah ya. Tapi ada nggak sih Pak khusus untuk ini vokalisnya deh, ini untuk alat musiknya deh, ada nggak eskulnya seperti apa sih Pak di sana Pak? Kalau di sana kan ada disebutnya action. Action itu ekstrakurikuler seni. Jadi ada di bawah action itu ada teater, ada tari tradisional, paduan suara termasuk musik gitu kan. Nah, jadi ketika kita butuh misalkan ada festival kita butuh misalkan untuk ada monolog dari anak teater, musik, jadi paduan suara gitu kan. Memang sudah dikelompok-kelompokkan ya di ekskulnya. Nah, sama kalau Ezra juga musik ya, di bagian apa? Aku alat musiknya. Musiknya. Kalau Belinda? Kalau aku vokalis. Vokalisnya. Oke, paduan suara. Gitu. Oke. Nah, tadi satu tim ada berapa orang Pak? Untuk sekarang satu tim kita 6 orang gitu kan. 6 orang. Oke. Dimana alat-alat yang dibutuhkannya standar sih sebetulnya. Iya. Jadi apa nih rasanya ketika kalian ditunjuk nih
untuk mewakili sekolah ikut festival. Apa sih yang kalian pikirkan ya? Pertama sih pasti deg-degan ya, apalagi kita ke Benar. Provinsi Banten. Seprovinsi lah, lawannya seprovinsi ya, Provinsi Iya. Banten. Ada macam-macam sekolah juga kan, apalagi mereka pas kita nampil alatnya yang megah, terus disupport beberapa orang gitu. Jadi rasanya tuh deg-degan sih, lebih ke deg-degan gitu. Bisa nggak kayak gitu? Minder Minder juga. Oh, Minder Bel ini banget. juga sama ya, merasa minder. Saya minder. Tapi kalian optimis nggak sih? Kayaknya saya pasti menang nih. Ada nggak sih? Aku sendiri sih sempat ada rasa pede dikit lah ya. Bisa ya. Nggak tahu Iya. kenapa kayak feeling aku kayak tenang aja menang. Oke. Nah, kan sudah dibentuk tuh satu tim ya. Terdiri 6 orang. Bagaimana sih Pak proses latihannya? Tunggu sebentar. Sebelum itu saya mau tanya dulu, berapa lama latihannya? Berapa lama latihannya? Ratusan. Lapisan lagi. Bisa. Kalau Saya mah pernah. kalau seberapa lama sih sebetulnya, kebetulan kalau untuk saya pribadi ini nggak lama. Karena tahun kemarin juga ikut dan alhamdulillah juara 1 juga tahun kemarin. Tahun kemarin juga kita juara 1 juga, masuk nasional juga. Dan Ezra kebetulan kemarin itu kelas 11, naik ke kelas 10. Jadi kita memang regenerasi. Seperti personil sekarang juga kita persiapan juga untuk tahun depan. Jadi personil yang di bawah sekarang kita formulanya ada kelas bawah. Jadi andai kata dia lulus, kita udah ada pengalaman salah satunya. Jadi kalau berbicara berapa lama sebetulnya memang sudah cukup lama. Tetapi proses untuk musikalisasi puisi ini sesuai dengan ketika turun juklak aja. Juklak dan jenis turun kita langsung proses gitu kan. Nah, Jadi kira-kira berapa tuh? Sebulan? Sekitar 1 bulan setengahan ya. 1 bulan setengah. Nah, ceritain dong bagaimana proses latihan adik-adik ini dulu Pak. Atau mungkin dari Belindanya, bagaimana proses latihannya? Apakah pulang sekolah atau memang ada hari khusus kah atau bagaimana? Kalau untuk latihan sendiri sih kita biasanya pulang sekolah dan karena pulang sekolah tuh kan kadang capek ya, nggak mungkin setiap pulang sekolah latihan. Kita ambil jadwal-jadwal weekend, Sabtu atau Minggu. Jadi memang ada kesempatan di hari-hari libur sekolah ya. Oke. Nah, kan dari puisi lalu kita ubah jadi musik lalu dipadukan dengan musik juga. Nah, ada nggak sih bagaimana sih cara kalian mengaransemenkan puisi menjadi musik? Atau adakah mungkin bantuan dari Bapak atau memang saya punya ide nih Pak, gitu. Seperti apa nih Pak? Paling gini, kalau arahannya karena musikalisasi puisi itu berbeda banget dengan ketika saya membuat lagu gitu kan. Karena musikalisasi puisi ini salah satunya kita harus tahu pemaknaan puisi. Ketika maknanya seperti ini, jadi saya mencoba ke anak-anak juga gitu kan. Kalau yang lain mungkin ada yang bikin musiknya juga, tapi kita coba ke anak-anak, ke teman-teman semuanya. Ketika mengaransemen musikalisasi puisi ini, kita harus tahu dulu makna puisi, karena banyak sekali salah pemenggalan. Seperti kemarin ya, maaf, kita kenapa pede, ini salah nih pemenggalannya, maknanya salah. Kita optimis gitu kan, optimis menang dan sebagainya. Jadi bagaimana cara mengaransemennya, salah satu kita harus tahu pemaknaan, pemenggalan kalimatnya, baru kira-kira alat apa yang harus dipakai. Makanya kita sederhana aja, mungkin yang lain ada menggunakan yang lain-lainnya, kita cukup simpel sesuai dengan makna puisi itu sendiri. Baru kita ke puisi. Biasa ya sahabat bahasa, ternyata untuk mengaransemen puisi itu kita perlu memaknai isi puisi itu sendiri ya. Apakah puisinya ingin menyampaikan A atau menyampaikan B. Kalau kita salah memenggal mungkin salah arti nantinya dan mengurangi estetika juga puisi ya. Nah, Ezra bagaimana tuh? Ezra kan main musik tuh ya. Pegang apa sih Ezra? Bass. Aku megang bass. Nah itu bisa musiknya seperti ini aja deh, gayanya seperti ini aja deh. Itu apakah memang gaya Ezra sendiri atau memang dipandu oleh Bapak? Rata-rata sih dipandu sama Bapak Epen sih. Tapi emang ada versi dari aku sendiri. Kayak gimana enaknya. Terus kadang-kadang juga ada koreksi sama Pak Epen. Pakai enak apa enggak gitu, sesuai apa enggak. Sesuai atau enggak gitu.
Kalau Belinda sih tinggal nyanyi ya. Kalau saya, Gimana? kalau seperti ngajar juga, saya mencoba ke anak itu bukan sebagai plagiator, tetapi awalnya nih puisinya, coba, bahkan saya tidak menyuruh mereka, coba kira-kira apa. Baru ketika pertemuan keduanya evaluasi, bahkan saya tanya, Bel, ini pengarangnya siapa? Tahu nggak siapa pengarangnya? Oh, nggak tahu, cari dulu. Jadi dia juga harus tahu siapa pengarangnya siapa, bagaimana pemaknaannya, dan yang lain-lain baru ke musik. Kecuali kebanyakan seperti itu. Kemarin ada berapa puisi yang dimusikalisasikan? Kita dua. Ada apa saja? Wajibnya, puisi wajibnya Tusuk Gigi karya Sony Farid Maulana. Yang kedua musikalisasi puisi pilihannya Soneta Laut karya Subagio Sastrowardoyo. Wah, keren, Sahabat Bahasa. Itu puisi-puisi yang tingkat tinggi. Betul, ya, berat, gitu. berat, Dan berat. memang harus jeli Jeli banget, detail banget gitu, memaknainya. Nah, boleh dong Sahabat Bahasa dan kami semua di sini mendengar gitu ya Pak ya, kayak apa sih musikalisasinya? Boleh ya? Oh, boleh banget. Nah, Sahabat Bahasa, ini ada penampilan dari SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Sedikit menyanyikan ya terkait puisi yang kemarin dilombakan. Boleh. Silakan. Sedikit doang berarti ya. Kamu bosan nih. Ya, siap ya. Boleh Hitung ya. dari 100 ya. Lama banget dari 100. Ini Tusuk Gigi karya Sony Farid. Siapa judulnya? Tusuk Gigi karya Sony Farid Maulana. Ya. Sebuah tusuk gigi di hadapanku, tanah berlumpur kewan lumpur yang mati. Melayangkan kenanganku akan berbagai suku yang tumbuh di sebab nafsu kita. Zaman kolonial, Itu puisi Tusuk Gigi karya Sony Farid Maulana. Nanti dulu. Oh, nanti dulu. Oh, itu kan nanti ya puisi wajib. Iya, wajib, Kalau wajib. puisi pilihannya Oh, pilihan, tuh. ya. Tadi apa Oh, tuh iya. judulnya? Soneta Laut karya Soneta Laut karya Subagio Sastrowardoyo. Subagio Sastrowardoyo. Silakan. laut di mana mata airmu, supaya aku bisa kembali bersamamu. Laut di mana mata airmu,
banget. Makasih Belinda, makasih Ezra. Ini gitarnya dilempar atau lempar sendiri? Lempar aja deh. Lempar. Oke, ini suaranya emang suara Belinda tuh lembut banget ya. Aduh, cuma kalau saya nyanyi gimana? Aduh, kok kamu ketawa sih? Gak apa-apa, karena suara Belinda memang bagus banget, layak lah ya untuk menang juara terbaik 1. Tapi juara terbaiknya ada 2 ya. Terbaik satunya SMA Negeri 5, ya kan? Terbaik 1 ya SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Terbaik keduanya SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Luar biasa nih, jadi tak selalu ngirimin 2 ya. Oke, nah ada nggak sih hambatan gitu? Hambatan terberat kalian bisa menghafal kunci nadanya, lalu menggal-menggal kalimat, apa sih Belinda? Kalau di versi kamu sebagai vokalis? Hambatannya apa ya, gimana ya? Pemenggalan katanya sih. Jadi kalau lirik tuh kalau misalnya kita nafasnya nggak tahan aja itu bisa beda arti gitu. Oh gitu. Kayak misalnya rindu itu kalau kita satu nafas kan enak gitu ya. Kalau kita kayak rindu terus itu seakan-akan kita menambahkan lirik. Oh gitu. Jadi di juknis itu kan tidak boleh menambah apa ya? Iya nggak boleh nambah kayak gitu. Jadi hambatan aku di nafas sih ya. Jadi di nafasnya. Jadi kita harus satu nafas untuk menyelesaikan baris bait itu, lirik itu. Ya. Saya baru tahu kalau memang harus satu nafas. Iya. Gitu. Nah kalau di Ezra sendiri, kalau di alat musik apa sih yang menjadi hambatan terberat Ezra? Untuk mendapat feel-nya itu, iya benar. Feel. Jadi setiap akor, setiap not itu pasti harus ada feel-nya. Kalau misalkan kita asal genjreng, asal ngepetik itu nggak ada value-nya gitu. Waduh, berat ya Bang. Emang Ezra emang berat sih. Iya, Ezra berat ya. Contohnya. Iya, jadi ini memang gimana untuk mendapat feel-nya tuh butuh ya mungkin kalau aku ya untuk mendapat feel di dalam chord-nya itu ya kadang-kadang perlu berhari-hari untuk mencari feel-nya yang enak, yang pas gitu. Biar nyatu ya, sama vokalisnya, sama instrumen lainnya. Iya. Nah, Pak FM, apakah dengan cara memusikalisasi itu memang harus yang sendu kah atau bagaimana sih Pak? Menurut versi Bapak? Oh, kalau menurut saya ya kembali kepada pemaknaan puisi itu sendiri. Ketika memang ada beberapa teman-teman juga yang ini Jaka Sembung nih, musiknya bagus, bahkan nyanyinya bagus, musiknya juga bagus secara global. Kalau bukan itu sebuah musikalisasi puisi keren, tapi karena ini puisi, ini Jaka Sembung gitu kan. Nah, dalam artian misalkan pemaknaannya itu sedih, tapi dengan distorsi kan gak nyambung juga. Jadi harus pemaknaan dengan musiknya itu memang harus seperti apa. Bahkan pemilihan vokal juga kan. Oh gitu. Warna suara, kayaknya ini memang cocok nih gitu. Jadi kalau suaranya dia ini banget agak susah juga, agak sulit ya. Nah jadi ini ilmu baru sahabat bahasa, ternyata kalau di luar sana kan mungkin kenapa ya musikalisasi puisi itu selalu yang sendu gitu kan, mendayu-dayu, ternyata memang harus memaknai makna dari isi puisi itu sendiri. Kalau memang puisinya sedih, maka mungkin bisa diaransemen dengan musik-musik yang slow ya, sedih, sendu gitu. Kalau misalkan puisinya energi, bisa juga diaransemen dengan musik-musik yang energi pula gitu ya. Nah, nih SMA 5 ini kan masuk ke ajang festival musikalisasi jenjang nasional ya nanti ya. Sudah tahu di tanggal berapa? Belum tahu, belum ada informasi ya. Nah, ada nggak sih formula khusus gitu untuk mempersiapkan festival jenjang nasional ini? Gimana Pak Evan? Kalau untuk sekarang gitu kan, pas kemarin memang kita setelah pengumuman sambil pulang gitu, sambil perjalanan itu kita tetap ke anak-anak, tetap semangat terus karena tantangannya lebih besar, lebih berat. Ini 38 provinsi loh, kali 2, berarti kita isi dengan Provinsi Banten juga kita bersaing juga. Salah satunya mulai kemarin-kemarin kita sudah ngintip dari provinsi lain dulu, provinsi lain apakah sudah tayang dan sebagainya untuk apresiasi kepada mereka juga. Bahkan
mereka suruh menggali lagi, harus banyak referensi, latihan lagi. Terus kemarin kita ada penambahan juga ya, ada penambahan alat juga untuk persiapan biar lebih dipadu lagi. Terus latihan kita lebih instan. Kita kemarin sudah coba bikin time schedule latihan sebagai. Jadi itu persiapannya kita lebih, mudah-mudahan berharap kita masuklah menang ya, 3 besar ya. Betul. Nah gitu, 3 besar. Iya, amin. Cayo Banten. Nah, Belinda sendiri apa sih yang Belinda siapkan untuk saya nggak boleh makan gorengan nih gitu selama menjelang menjelang ini festival jenjang nasional ini. Bener, pola makannya dijaga, pola tidur semuanya, karena itu sangat ngaruh. Kalau misalnya kita capek, suara kita nanti kan nggak keluar gitu. Power ya. Nggak power. Jadi makanan dijaga, gorengan, es, walaupun tergoda-goda ya ajakan teman kesana sini. Iya dong. Tapi aku berusaha menahan biar untuk untuk kita juga, toh ini untuk untuk kita juga gitu, kemenangan bersama. Ezra, apa sih kamu siapin untuk festival musikalisasi tingkat nasional? Kayaknya kalau jaga pola makan kayaknya bohong banget sih. Nggak percaya saya kalau menjaga pola makan. Kalau pola makan tuh kayak bohong banget sih kalau aku ya. Iya, saya juga nggak percaya kalau nggak, kalau aku tuh lebih tadi sih kayak Belinda, aku lebih jaga pola tidur. Terus aku lebih ke mental aku sih. Mental aku, persiapan mental aku untuk di nasional nanti. Kalau mentalnya terganggu kenapa? Bukan keganggu sih, lebih ngedown sih. Aku ngedown. Konsentrasinya lebih ditajemin lagi. Benar, lebih ditajemin lagi ya, biar lebih nyambung gitu ya, fokus. Benar. Ya, Pak FM. Siap. Closing statement nih, kira-kira untuk Bapak dan Ibu guru pembina atau pembimbing tim musikalisasi di sekolah ya, tingkat SMA, apa sih pesan dan pesan Bapak untuk teman-teman guru yang lain? Baik, terima kasih buat Bu dan semuanya. Jadi ada tips, salah satunya dalam musikalisasi puisi, salah satunya intinya kita harus tahu pemaknaan pada puisi itu sendiri. Maksud dari tujuan si penulis. Sekalipun cuma alat musiknya hanya sangat sederhana, hanya cuma satu gitar atau dengan vokalis dan sebagainya, itu gak jadi masalah. Intinya singkup gak kawin gak sih dengan antara alat musik, vokal sama pemaknaan puisi itu sendiri. Jadi poin yang paling penting pemaknaan sih. Ya, jadi karena bukan lagu. Jadi kita maknai dulu puisinya, lalu kita kawinkan dengan musik. Ya. Ada lagi Pak yang ingin sampaikan? Untuk sebenarnya seperti itu dulu saja. Untuk Belinda nih sampai Ezra nih, apa sih yang mau kalian bagi, mau kalian sharing untuk teman-teman yang mungkin tahun depan saya mau deh gitu terlibat atau bergabung di ajang festival musikalisasi puisi gitu. Ada nggak sih? Kalau dari aku sih lebih ke semangat sih, harus semangat duluan sih. Ya, semangat duluan sih. Harus pede, jangan malu kalau misalkan emang kalian punya skill. Jangan malu untuk ditunjukkan, apalagi kalian pemain bass atau pemain gitar. Apalagi kalau misalnya vokal kalian tuh bagus. Jangan malu, kalian juga harus coba sesuatu yang baru gitu. Keluar dari zona nyaman. Iya. Belinda ada nggak sih? Kalau dari aku gunakan bakat-bakat yang kalian punya gitu. Aku juga bahkan sebelumnya kurang pede ikut muspus karena aku mikir kayak aduh suaraku belum terlalu bagus-bagus banget, tapi buktinya sampai sekarang bisa mewakili sekolah itu karena percaya diri aja sih. Berarti proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi tetap semangat untuk sahabat bahasa di luar sana ya. Yang penting semangat saja dulu, upaya gitu ya. Ya, Pak Alpen, Belinda, Ezra, terima kasih banyak ya sudah berkenan hadir di studio senior kantor bahasa. Sukses selalu buat kalian dan selamat sudah masuk ke festival
musikalisasi puisi tingkat nasional. Selamat juga buat terbaik kedua SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan yang sudah mewakili ya. SMA 5 dan SMA 2 sudah mewakili festival, nanti mewakili dari Provinsi Banten. Ya, di ajang Festival Musikalisasi Puisi tingkat nasional. Jangan lupa subscribe kanal YouTube kami di Kantor Bahasa Provinsi Banten dan follow IG kami di Kantor Bahasa Banten. Akhir kata, saya dengan Linda Cahya Wibawa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.